Perkenalkan, saya Nur Ahmi Jihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil dan peran saya di unit penempatan saya, yaitu BPWS Sumatera 8. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 Palembang adalah salah satu unit pelaksana teknis Kemenpu Ditjen SDA yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai Provinsi Sumatera Selatan. Untuk visinya, yaitu terwujudnya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya air secara adil, merata, dan berkelanjutan, dan berperan aktif dalam upaya mewujudkan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Dan untuk misinya, pertama, untuk mewujudkannya, yang pertama adalah konservasi sumber daya air, yang kedua, pengendalian dan penanggulangan daya rusak air, yang ketiga adalah pendayagunaan sumber daya air secara adil dan merata. Kemudian, bidang PJBA sendiri mempunyai penyelenggaraan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan, penyusunan perencanaan teknik di bidang teknik bidang irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku, konservasi tampungan air tanah, serta sarana dan prasarana konservasi air, bidang air tanah dan air baku. Kemudian, pelaksanaan konstruksi dan non-konstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta memfasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang jasa, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang PJPA. Kemudian pada tahun 2025 ini, fokus paket pekerjaan PJPA BPWS Sumatera 8 ada beberapa, seperti pembangunan daerah irigasi Lematang, kemudian pembangunan jaringan irigasi dan pintu air irigasi di beberapa daerah Provinsi Sumatera Selatan, kemudian monitoring evaluasi IGT dan epaksi, kemudian Comering Irrigation Project Stage 3, yaitu di Perjaya, Belitung, dan rehabilitasi impact air spam, serta pembangunan jaringan irigasi air tanah atau JIAT. Kemudian saya menjabat sebagai penata laksana sumber daya air terampil, yaitu berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang operasional pengelolaan sumber daya air dan merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan. Kemudian untuk unsur kegiatan saya yaitu di pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi, rawa, air tanah, dan air baku, bidang pelaksanaan pemanfaatan jaringan air. Kemudian untuk jabatan fungsional penata laksana sumber daya air sendiri sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2021. Dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2001 yang mengatur tentang jabatan fungsional penata laksana sumber daya air, saya telah menerapkan beberapa pengalaman dan beberapa kontribusi saya selama UJT. Yang pertama yaitu saya selalu meningkatkan kompetensi dengan menerapkan nilai kompeten dengan belajar waterpass, coaching, sharing pengetahuan di bidang PJPA, serta selalu mengikuti rapat progres dan mengikuti fokus group discussion. Kemudian saya turut terjun ke lapangan bersama PPK dan atasan, serta mengikuti sosialisasi paket pekerjaan PJPA. Kemudian saya juga turut membantu audit unit kepatuhan inten bersama bidang lain di BPWS Sumatera 8 dalam meninjau swakelola tipe 1 yang dilaksanakan oleh bidang OP. Kemudian peran serta saya yang sedang saya lakukan di sini yaitu ikut memonitoring progres IRWA 3 berdasarkan data EMON dan merekapnya di Excel OneDrive. Kemudian ikut membantu menentukan lokasi cetak sawah untuk kegiatan invest dari data Pemda seperti surat hibah dan CPCL untuk pelaksanaan JIAT tahap 2. Serta yang ketiga, saya telah melakukan telaah UKI bersama beberapa bidang lain untuk mengecek data dan laporan dari bidang OP dalam pekerjaan operasi dan pemeliharaan berkala swakelola tipe 1 tahun anggaran 2024. Untuk Smart ASN yang telah saya jalankan sendiri, ada beberapa. Yang pertama di nilai networking, yaitu saya telah menjalin relasi baru dengan rekan ASN di balai dan balai lain melalui kegiatan website. Kemudian nilai literasi digital, yaitu saya mempelajari aplikasi dan website baru seperti IMON, HRM, e-kinerja, serta aplikasi seperti ArtSkis. Kemudian untuk nilai nasionalisme, yaitu dengan selalu mengikuti apel setiap minggu dan ikut merayakan HUT RI. Kemudian ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan atau berpeluang ditingkatkan di bidang PJPA. Yang pertama adalah digitalisasi arsip dengan OneDrive untuk inventarisasi dan pengadministrasian beberapa proyek yang sedang berlangsung dan telah berlangsung. Kemudian modernisasi pintu air dengan elektromekanis seperti yang kita tahu masih dengan alat putar manual dan dapat ditingkatkan dengan alat putar otomatis menggunakan motor. Kemudian yang ketiga adalah inovasi penambahan indikator sedimen pada web SISDA. Kemudian, saran saya terhadap perubahan kecil berdampak besar ada satu, yaitu perbaikan komunikasi dan penyampaian informasi dengan mengadakan briefing setiap minggunya untuk progres target pekerjaan oleh atasan. Hal ini bertujuan untuk transparansi pekerjaan serta menentukan proyeksi target agar lebih terarah serta sesuai outputnya dan timeline-nya.